Semoga kami selalu gembira dalam berbagi kepadamu, sebab hanya dalam mengabdi kepadamu kami akan memperoleh kebahagiaan yang sempurna dan abadi. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dia dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Amsal. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Istri yang cakap berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rangan, dan senang bekerja dengan tangannya. Tangannya ditaruh pada jentera, jari jemarinya memegang alat pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berikanlah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji Dia di pintu-pintu gerbang. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakku seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Yeah.
Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Bacaan kedua. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Tentang zaman dan masa kedatangan Tuhan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri di waktu malam. Apabila mereka mengatakan bahwa semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan menimpa mereka. Seperti seorang perempuan hamil ditimpa oleh sakit bersalin, pasti mereka takkan terhitung. Tetapi saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah anak orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadarlah. Demikian sabda Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu dia pergi. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu
Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah dan menyembunyikannya uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Maka kata Tuhan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia kejam, yang menuai di tempat Tuhan tidak menabur, dan memungut di tempat Tuhan tidak menanam, dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuhan." Maka jawab tuannya itu, "Hai engkau hamba yang jahat dan malas, engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan retak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu para saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita ini sering memberkati manten, memberkati perkawinan, apa yang terjadi dalam peristiwa pernikahan itu? Yang terjadi adalah sang mempelai wanita itu, dia didandan secantik mungkin. Jadi kalau misal manten itu jam 9 pagi, berarti jam 2 subuh itu yang perempuan beserta ibunya mereka sudah ada di tempat untuk dihias itu. Jadi dia udah dihias dari kepala sampai ke kaki jam 2 subuh itu. Mamanya ditata sedemikian rupa, rambutnya, bajunya, kakinya, kukunya semua ditata sebagus mungkin dan secantik mungkin. Tapi kalau yang laki-laki ya sudah, kita tidak terlalu banyak gaya di situ, cukup ada minyak rambut di situ,
taruh atas begini, ya sudah, pakai jas, lalu kita masuk. Tapi yang paling repot itu adalah yang perempuan itu, karena dia harus pakai bedak ini, double 1, double 2, belum cantik, tambah 1 lagi, belum cantik, tambah 1 lagi, sehingga lama sekali. Lalu kemudian kita perhatikan ketika misa itu dimulai, yang terjadi adalah apa? Mereka semua tertidur. Jadi sepanjang misa itu semua begini, itu ya memang karena jam 2 subuh itu mereka sudah ada di tempat hias-hias itu. Sehingga pada saat acara itu mereka tidur terus nih. Ini menikah atau menatap tidur di gereja ini. Nah, terjadi demikian. Mereka itu didandan secantik mungkin. Lalu apa yang terjadi pada saat itu? Yang terjadi adalah bapak-bapak yang duduk di bawah itu, cowok-cowok yang duduk di bawah itu, mereka kemudian mengatakan begini, wais, bahagia sekali si pria itu, dia punya perempuan cantik sekali. Jadi mereka yang di bawah itu mereka memuji yang perempuan itu karena memang tidak dan secantik mungkin. Iya, dan kita yang menikahkan itu juga dalam hati mengatakan, wah bahagia sekali pria ini dapat perempuan yang cantik seperti ini, padahal dia tidak terlalu tampan. Nah itu. Coba kita lihat lagi. Biasanya kalau di sepak bola itu kalau ada penganugerahan pemain terbaik atau memperkenalkan para pemain di sebuah klub atau sebuah negara, apa yang terjadi? Para pemain itu mereka datang membawa istri dan anak-anaknya masing-masing. Oh, istrinya berdandan secantik mungkin. Lalu sering akhirnya menjadi lucu. Kita lihat, wah pemain ini dia sudah hitam, saya sudah jelek, tapi orang ini lebih jelek lagi. Tapi apa? Istrinya cantik sekali. Orang yang hitamnya luar biasa, tapi istrinya putihnya luar biasa lagi. Coba kita lihat para pemain sepak bola itu. Oh, rupanya tidak ada kantengnya sedikit pun, tetapi di situ istrinya cantik sekali. Ya, karena kita juga melihat dalam pengalaman hidup kita masing-masing. Orang-orang di David ini, coba kita lihat. Lihatlah suami-suami, istri-istri yang duduk di situ. Suami-suami yang ada di sini kelihatan tidak ada yang tampan, tapi istri-istri mereka semua cantik-cantik. Coba lihat. Hari ini Tuhan dalam bacaan pertama dia memberikan nasihat lebih khusus kepada kaum perempuan teristimewa para istri. Jadi kau para istri, hari ini kau dengarkan baik-baik apa yang menjadi pesan Tuhan kepada Anda sekalian. Memang jadi istri itu sedikit rumit, karena kita yang laki-laki itu kadang merasa jengkel juga. Coba perhatikan kalau kita datang ke gereja, pasti bapak itu dia sudah ada di parkiran sana, dia sudah start sepeda motor atau starter mobilnya. Pasti lama karena apa? Dia tunggu istrinya masih berdandan di sana, di depan kaca sana, karena dia harus begini, sehingga lama sekali. Coba kalau kita perhatikan, kita mau pergi, misalnya kita janjian, mak nanti kita mau ke MOG, kita mau makan di sana. Pasti suaminya sudah ada di parkiran sana, dia sudah kasih panas sepeda motor sampai bensinnya sudah mau habis, istrinya masih ada di sana. Coba kita janjian dengan ibu-ibu, nanti jam 9 kita kumpul di gereja karena nanti mau ke Kolombarium. Kita mau pesan tempat kita di sana supaya kalau mati nanti kita tinggal di Kolombarium sana. Coba bilang jam 9, pasti yang datang itu jam 10. Coba kita telepon sampai ibu-ibu itu. Sudah sampai di mana? Ada di mana bu? Dia bilang begini, on the way. Padahal apa? On the way dia masih berada di depan kaca. Ya memang kelakuannya seperti itu. Hari ini Tuhan dia bilang kepada kaum perempuan, nasihat terbaik kepada kaum perempuan, mereka yang mau menikah. Hari ini Tuhan dia bilang, istri yang cakap. Dan inilah pertanyaan kita yang menyaksikan orang yang menikah. Lihat orang yang menikah, lalu kemudian kita bertanya, wih siapa yang dapat perempuan cantik ini? Sama bacaan hari dia bilang, istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Lalu dia bilang apa? Dia lebih berharga daripada permata. Hari ini Tuhan Yesus dan juga bacaan pertama dia bilang dengan sangat indah, istri itu dia lebih berharga daripada permata. Amin.
permata itu mahal, tapi kitab Amsal dia bilang istri itu jauh lebih mahal daripada permata. Maka suami-suami kau dengar baik-baik, istrimu itu dia mahal sekali. Belum sampai di situ, dia bilang hati suaminya percaya kepadanya. Maka kitab Amsal dia bilang kepada suami istri hari ini, kau yang menyebut diri sebagai suami, Amsal dia bilang, Yosef, percayalah kepada istrimu. Harus percaya. Lebih lanjut lagi dia bilang, nah ini yang paling penting, hati suami percaya kepadanya, suami tidak akan kekurangan keuntungan. Nah ini pertanyaan penting, suami dia harus percaya kepada istri supaya apa? Mendapatkan keuntungan. Kita mungkin usaha kita menjadi bangkrut atau ekonomi kita tidak maju-maju karena mungkin kita tidak percaya kepada istri kita masing-masing. Maksudnya Anda bukan saya tidak menikah jadi. Jadi suami tidak percaya kepada istri, maka tadi satu Tuhan dia bilang, hati suami yang percaya kepadanya, suami tidak akan kekurangan keuntungan. Maka mulai sekarang ketika pulang dari gereja ini, para suami kalau mau cepat jadi kaya, cepat supaya menjadi sukses, kau harus percaya kepada istrimu. Karena kalau tidak percaya kepada istrimu, sampai pulang hari dia bilang apa? Tidak ada keuntungan di sana. Usaha tidak maju-maju, jualan tidak laku-laku. Ya karena memang mungkin istri tidak dipercaya oleh suaminya. Oleh karena itu, sekarang saudara-saudari, Cornelius pulang dari gereja ini, percayalah kepada istrimu duit, maka usaha pasti akan lancar. Karena kalau tidak percaya, ya sudah, mau jualan sampai sore itu tidak akan laku-laku di sana, tidak ada keuntungan di sana. Lalu dia bilang, jauh di dalam lagi, istri yang cakap berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Amin. Apakah istri-istri di sini sudah berbuat baik kepada suaminya? Saya tidak meyakinkan jawabannya. Tapi hari ini kita langsung dia bilang, istri yang cakap berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang hidupnya. Maka kewajiban seorang istri adalah berbuat baik kepada suaminya. Jadi sudah mulai bertanya-tanya hari ini, kalau istri tidak berbuat baik, maka suami-suami bilang, "Woi, kau dengar itu bacaan hari Minggu tidak? Istri yang baik harus berbuat baik kepada suami." Jadi sudah ada senjata bagi para suami hari ini. Kalau istri tidak berbuat baik kepada Anda, catat saja ya bacaan hari ini. Woi, istri yang baik dan istri yang cakap adalah berbuat baik kepada suaminya. Jadi kalau kau tidak berbuat baik, maka taruh tanda tanya besar dalam kamar itu, supaya dia tahu, oh ini pertanyaan besar. Ini kata apa? Kau belum berbuat baik. Masuk lagi, dia bilang lebih jauh lagi. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja. Tangannya ditaruh pada jendela, jari jemarinya memegang alat pemintal. Ia memberikan tangannya pun kepada mereka yang tertindas dan mengulurkan tangannya kepada mereka yang miskin. Dia bilang apa di sini? Istri yang cakap itu adalah apa? Istri yang cakap adalah istri yang tahu bekerja. Jadi kalau istri itu tidak tahu bekerja, maka suami harus tanya sama dia. Woi, baca hari Minggu kemarin itu dia bilang apa? Istri yang cakap adalah istri yang tahu bekerja. Maka para suami, kita semua tanya kepada istri masing-masing. Istri ini dia tahu masak atau tidak? Kalau istri tidak tahu masak, bacaan hari ini dia bilang dia tidak cakap. Istri ini tahu kerja atau tidak? Kalau tidak tahu kerja, ya maka bertanyalah kepada dia. Tapi kadang kita lihat dalam kehidupan ini, banyak istri-istri itu tidak tahu kerja. Suami sudah pulang setengah mati dari tempat kerja, belum ada makanan di meja, dia lihat di sebelah istrinya duduk sambil main TikTok, sambil buat gaya sana, buat gaya sini. Nah, hari ini sampai Tuhan dia bilang kepada, hai kamu semua para istri, istri yang baik dan istri yang cakap adalah istri yang tahu bekerja, istri yang tahu masak. Tapi saya percaya, ibu-ibu, istri-istri kami semua tahu masak. Ya, minimal waktu saya pergi ke rumahnya
Saudara Tulus, Ibu Tulus dia masak pagi. Untuk saya enak sekali. Tapi tandanya mewakili semua ibu-ibu semua tahu masak. Lalu kemudian yang cakap itu apa? Kitab Amsal dia bilang, istri yang cakap dan istri yang baik itu adalah istri yang tangannya selalu terbuka. Istri yang cakap itu adalah memberikan tangannya kepada yang tertindas dan membuka tangannya bagi yang miskin. Maka kalau istrimu tangannya terlalu tertutup, kau buat tanda tanya sama dia, kau bukan istri yang cakap. Anak-anak minta uang 1.000 saja, mama bilang tidak ada uang. Papa minta 5.000 bilang apa dulu. Istri bilang tidak ada uang, tangan tertutup begini. Suami bilang istri yang cakap itu tangannya yang terbuka, bukan tangan tertutup. Kalau jalan kemudian lihat ada orang miskin di situ, istri dia mau makanan banyak. Kalau istri tidak cuma lewat begitu, dia tidak kasih makan. Suami kau tidur dia, istri yang cakap. Oleh bacaan pertama pada hari Minggu kemarin dia bilang apa? Istri yang cakap adalah istri yang tangannya terbuka, melihat yang tertindas dan miskin dan menolong mereka. Jadi kalau para suami dan istri tidak melakukan demikian, sudah kau tanya saja sama dia. Lalu kemudian dia masuk lagi. Hai kalian para istri dan perempuan, sabda Tuhan hari ini dia bilang apa? Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Sekali lagi dia bilang, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Memang benar, sabda Tuhan hari ini dia bilang kepada kaum perempuan, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Mari kita buktikan. Kalau wanita pada zaman dulu itu, kalau kita ketemu mereka cantik ya cantik. Kalau tidak cantik, ya memang tidak cantik. Tapi wanita pada zaman sekarang itu semuanya cantik. Percaya atau tidak? Ibu-ibu mereka kalau sudah duduk di situ, mereka buka TikTok atau mereka buka Instagram, lalu mereka tekan filternya di situ. Wah, ini sepatu apa? Mukanya jadi putih, rambutnya jadi lurus, jadi cantik sekali. Lalu dia posting. Kita yang lihat, wah, ibu ini cantik sekali. Tapi kita yang kenal akan mengatakan, masa? Ini kan Betulus, masa Betulus sudah jadi muda kayak gini? Masa Betulus cantik seperti ini? Tidak mungkin. Nah itu karena pakai filter. Maka sabda Tuhan dia bilang apa? Kemolekan adalah kebohongan. Tidak percaya? Mari coba kita lihat. Kecantikan adalah sia-sia, kemolekan adalah kebohongan. Semua yang duduk di sini, coba lihat ibu-ibu. Mereka semua cantik tau? Tadi itu mereka datang pakai bedak semua. Coba kita buktikan. Berani tidak? Ambil bajumu atau ambil kainmu lalu kamu gosok ini semua. Coba kasih keluar di merahnya, masih jadi jelek semua. Maka sabda Tuhan bilang kebohongan semua. Coba lihat ibu itu. Ambil kainmu gosok ini. Alis matamu ini, mari alis matamu buatan, kasih keluar semua, tidak cantik semua. Coba ambil kainmu atau tisu terus tergosok begini. Kasih keluar pedangmu itu. Woi, paling muka seperti nenek-nenek di mana itu? Semua, makanya sabda Tuhan hari ini benar sekali sabda Tuhan hari ini. Kemolekan adalah kebohongan, kecantikan adalah sia-sia. Maka saya baru tahu tadi ini mereka dua ini waktu kepanasan, perempuan dia takut. Dia takut ambil tisu atau ambil kain langsung begini. Dia takut. Dia gaya seperti apa? Coba dia, ibu tahu lah, betul tahu. Dia tidak akan berani. Kalau kita lagi, kalau beringat, langsung saya keluar karena tidak ada apa-apa. Coba kalau perempuan, dia gosok begini, alisnya keluar. Dia gosok begini, berdarahnya keluar. Dia gosok begini, berdarahnya keluar. Langsung kelihatan jeleknya. Baik. Tapi memang sabda Tuhan hari ini, dia memang diperuntukkan untuk kaum perempuan. Kamu jangan marah saya, kamu bukan saya yang bilang, ini sabda Tuhan yang bilang. Dia tegur kepada kaum perempuan. Kecantikan semua adalah kebohongan. Karena tadi memang dia pakai filter sehingga kelihatannya cantik. Dia pakai ini, pakai itu, pakai ini, lalu rambutnya dibuat semua. Ini pakai bedak sana, bedak sini sehingga terlihatnya cantik. Tapi dia bilang itu semua kebohongan. Karena pekerjaan filter, karena pekerjaan bedak, lipstick dan seterusnya. Maka disebut semua kebohongan.
menjadi sia-sia. Dia bilang kecantikan menjadi sia-sia karena apa? Dia menjadi sia-sia ketika semuanya itu dilakukan bukan dari dalam dirinya, tapi dari luar. Kecantikan yang sesungguhnya itu datang dari dalam, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Maka ada menjadi sia-sia. Dia jauh lebih cantik lagi kalau menjadi istri yang baik. Dia jauh lebih cantik lagi kalau bisa menolong. Dia jauh lebih cantik lagi kalau membantu sesama. Dia jauh lebih cantik lagi kalau berbuat baik kepada suaminya. Nah, itulah kecantikan. Karena kalau tidak dibuat seperti itu, maka benar sabda Tuhan hari ini, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Lalu kemudian kita bertanya, kalau begitu Romo, istri yang bagaimana yang harus kita cari dalam kehidupan ini? Kita Amsal dia jawab sederhana. Kalau mau cari istri, dia jawab hari ini apa? Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah, inilah istri yang dicari oleh mereka yang mau menikah atau para suami. Istri yang dicari adalah istri yang takut kepada Tuhan. Titik. Karena Tuhan dia bilang, mengingatkan kita bahwa semua yang kita miliki itu adalah pemberian dari Tuhan. Itulah talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Hari ini Tuhan Yesus dia mengatakan dengan sangat baik, setiap orang diberikan talentanya masing-masing. Ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2, dan ada yang diberikan 1. Tuhan hari ini sesungguhnya mengingatkan kita supaya jangan menjadi orang pencemburu dalam kehidupan ini. Kadang kita cemburu karena kita melihat begini, wes, kenapa mereka sana punya mobil 3, sepeda motornya 5, kita di sini cuma punya sepeda busuk 1. Kenapa yang di sana punya rumah bagus dan kita punya rumah cuma begini? Kenapa anak-anaknya semua sukses dan kita cuma begini-begini? Kenapa di sana anaknya 5, kita cuma anaknya 1? Hei, hari ini Tuhan dia bilang kepada kita semua, janganlah menjadi orang pencemburu dalam kehidupan ini. Karena tadi Tuhan dia bilang apa? Ada yang memang harus diberikan talenta 5, ada yang memang mendapatkan talenta 2, ada yang memang mendapat talenta 1. Kita mungkin akhirnya menjadi cemburu dengan tetangga-tetangga kita atau umat kita sendiri karena melihat, wah, umat ini dia punya ini dan punya itu, kita cuma begini. Hari ini Tuhan dia bilang jangan cemburu, karena memang setiap orang diberikan seperti itu. Saya juga tidak cemburu ketika saya melihat wajah saya yang hitam seperti ini. Ada yang putih, di bawah semua putih saya hitam, tidak perlu cemburu, karena memang Tuhan dia bilang, itu talentamu memang seperti itu. Kami memang diberikan untuk menjadi orang hitam seperti itu. Tidak perlu cemburu, karena memang harus ada orang yang putih, harus ada orang yang hitam. Ada harus dapat juara 1, ada yang juara 2, ada yang juara 3, ada yang punya 5, ada yang punya 2, ada yang punya 1. Tapi Tuhan dia bilang apa? Kenapa kita kemudian bertanya, loh ini kok dia dapat banyak, ini dia dapat banyak, kenapa kita cuma dapat sedikit? Tuhan dia bilang setiap orang diberikan talentanya masing-masing, dan Tuhan dia memberikan talenta kepada setiap orang menurut kesanggupannya masing-masing. Tuhan dia tahu talenta berapa yang harus. Ada yang punya talenta dia menyanyi dengan sangat bagus. Ada yang punya talenta dia bisa memainkan alat musik dengan sangat baik, sedangkan kita yang lain tidak bisa. Ada yang punya talenta menjadi ahli ekonomi yang sangat handal, kita yang lain tidak bisa. Ada yang punya talenta menjadi guru yang baik, kita yang lain tidak bisa. Karena memang Tuhan dia sudah berikan talenta kepada setiap orang menurut kesanggupannya masing-masing. Maka tidak perlu cemburu dalam kehidupan ini. Setiap orang diberikan talentanya masing-masing sesuai dengan kemampuan yang ada dalam dirinya. Karena Tuhan ketika dia menitipkan talenta itu, ingatlah bahwa Tuhan dia minta pertanggungjawaban atas talenta yang dia berikan kepada kita. Sederhananya begini, ketika Tuhan dia menitipkan talenta kepada kita sekalian supaya punya suara yang bagus, maka Tuhan sesungguhnya dia menuntut pertanggungjawaban kepada mereka yang punya suara yang bagus. Kalau suaramu bagus, Anda menyanyi
di karaoke, Anda bisa menyanyi di acara manten dengan sangat baik lalu orang bertepuk tangan. Tuhan dia bilang kepada Anda begini, jauh lebih bagus lagi kalau suara yang bagus itu kau datang berdiri di depan ini lalu kau menyanyi haleluya, haleluya. Nah, itu baru keren. Itu baru namanya talenta yang dipertanggungjawabkan. Tapi kalau suara bagus, lalu ketua stasi dia bilang, Bu, bolehkah menyanyi Mazmur pada hari ini? Lalu yang suara bagus ini dia bilang, waduh, saya tidak bisa, sibuk, tidak punya waktu. Maka percuma talenta yang Tuhan berikan itu. Itu sama dengan orang yang ketiga tadi. Tuhan berikan talenta satu, dia pergi lalu menguburkan talenta itu. Demikian juga kadang kita seperti ini. Kadang ada orang yang dia hebat karena dia menjadi kepala sekolah. Dia hebat karena dia menjadi pemimpin di perusahaan atau menjadi pemimpin di kantornya. Tapi ketika diminta, bolehkah menjadi ketua seksi liturgi, bolehkah menjadi ketua stasi, lalu dia mengatakan, saya tidak punya waktu. Itu sama dengan orang ketiga tadi. Bahwa Tuhan sudah memberikan talenta itu kepada manusia, tetapi manusia tidak mau mengembangkan talenta itu. Oleh sabda Tuhan hari ini, mari kita bertanya dalam diri kita masing-masing, bahwa Tuhan sudah memberikan begitu banyak berkat kepada kita. Tuhan sudah memberikan suara yang bagus. Maka mari menjadi orang-orang yang bergabung dalam kor gereja supaya talenta itu dikembangkan dan berbuat di sana. Kalau Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat, maka talenta itu akan jauh lebih berguna lagi ketika talenta itu disalurkan di dalam gereja. Maka kita mungkin masih ingat apa yang dibuat oleh mantan wali kota Solo pada waktu itu, Franciscus Xaverius. Dia adalah wali kota, tapi ketika dia diminta oleh paroki supaya bekerja di gereja, apa yang dia minta? Saya mau menjadi seorang asisten imam. Nah, wali kota sebelum Gibran itu. Nah, Franciscus Xaverius, dia adalah wali kota Solo. Tapi pada hari Sabtu sore dan hari Minggu pagi dia berdiri sebagai wali kota, lalu dia pegang simbolik, lalu dia katakan tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus. Itu baru namanya talenta yang dikembangkan. Wali kota, tapi dia kemudian menjadi seorang asisten imam. Coba kita lihat seorang presiden Amerika sekarang itu, apa yang terjadi? Dia adalah pribadi yang setiap hari datang ke gereja, menjadi pelayan yang sangat aktif. Joe Biden itu yang adalah presiden Amerika sekarang, dia adalah orang yang paling aktif di dalam gereja di parokinya. Maka coba saudara-saudara ingat ketika apa yang terjadi pada pemilihan presiden Amerika kali lalu. Pada saat pemilihan presiden Amerika dia bertarung dengan Donald Trump, apa yang dia buat. Pada saat pemilihan itu Donald Trump itu dikatakan dia masuk ke ruang gedung putih itu dan dia yakin bahwa dia menang. Tapi berbeda dengan apa yang dibuat oleh Joe Biden. Pada hari pemilihan itu dia memilih untuk masuk di dalam gereja. Dia ikut misa pagi di sana. Dia menjalankan tugasnya sebagai petugas gereja di sana. Dia melakukan hal di sana yang sangat indah, bahwa terpilih atau tidak terpilih, saya tetap menjadi anggota gereja. Saya akan melakukan tugas dan tanggung jawab saya. Dan yang terjadi adalah dia terpilih menjadi seorang presiden, tapi dia tetap berbakti untuk gereja yang ada di parokinya. Inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan. Tuhan memberikan talenta kepada kita masing-masing. Oleh karena itu, talenta itu harus dikembangkan, bukan disembunyikan supaya kemudian menjadi busuk, tapi harus dikembangkan supaya berbuah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Berkat Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdiri mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
menyerahkan Roh Kudus untuk menolong kami dalam hidup ini, dalam mengembangkan bakat talenta yang Tuhan sudah berikan, supaya memiliki keberanian dan ulet bekerja, mengembangkan iman, agar terus bertumbuh dan hidup, selalu melakukan segala hal yang baik dalam terang iman, agar menghasilkan buah yang berlimpah. Marilah kita mohon. Bagi kepentingan diri kita masing-masing. Marilah kita mohon. Dan semoga ya Tuhan memberkati, menjaga, melindungi setiap umat stasi Dampit dimanapun mereka berada dengan rahmat-Mu. Jaga, lindungi dan berkati mereka sekalian dalam setiap perjalanan mereka, yang sakit disembuhkan, yang mencari pekerjaan menemukan pekerjaan, yang mendapat masalah semoga menemukan jalan keluar, dan umat stasi ini yang memiliki usaha dan pekerjaan semoga dilipat gandakan dan diberkati. Umat stasi ini yang telah meninggal dunia, yang mengerahkan keselamatan jiwa, kami mohon. Ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami, dengarkan dan kabulkan karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan persembahan. Allah Bapa yang Maha Mulia, roti dan anggur kami persembahkan kepada hadirat-Mu. Semoga karenanya kami dapat menemukan kekuatan untuk hidup bagi-Mu sepenuhnya, serta memperoleh warisan surgawi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau telah menciptakan alam semesta dan mengatur silih bergantinya waktu.
Engkau membentuk manusia menurut citramu dan menempatkan seluruh alam raya yang megah ke bawah kuasanya, agar selaku wakilmu ia mengatur alam semesta yang Engkau ciptakan dan selalu memuji Engkau karena besarnya karya-karyamu. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini bersama semua malaikat, kami memujimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan yang Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Hendrikus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpendam dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi,
bersama Santa Para Maria Bunda Allah, Santi Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dia dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dalam hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk pengalaman kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang tinggal di perjamuan anak domba.
Kini kami mohon dengan rendah hati, semoga perayaan Ekaristi yang oleh putramu dipercayakan kepada kami untuk mengenangkan sengsara, wafat dan kebangkitannya, semakin menambah cinta kasih kami kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pengumuman gereja Minggu biasa ke-33 19 November 2023. 1. Hari-hari gerejani. Selasa 21 November, perayaan wajib Santa Maria dipersembahkan kepada Allah. Rabu 22 November, perayaan wajib Santa Sicilia. Jumat 24 November, perayaan wajib Santo Andreas Gemulak. 2. Misa baptisan dan pembaruan perkawinan di Gereja Santa Teresia Lisi Pagelaran pada hari Selasa 21 November 2023 pukul 17.30 petugas dari stasi Sidoarjo. 3. Mohon kehadiran untuk semua pembina biak separoki dalam rapat koordinasi persiapan Natal anak-anak 2023 pada hari Minggu 19 November 2023 pukul 12 siang. Tuhan untuk kita sekalian. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara
kepada